Halo Tribuners, masih bersama saya Aswin Luminton dan saya masih berbincang-bincang dengan calon wakil wali kota Manado, Bung Richard Sualang, terkait dengan mau dibawa kemana kota Manado atau ibu kota provinsi ini. Dan Bung Richard, seperti yang saya utarakan tadi, ini setelah kita bicara sampah, salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah soal penataan transportasi ya. Kota Manado ini merupakan kota tua dengan jalan yang tidak terlalu besar. Kemudian jumlah kendaraannya sudah cukup banyak sehingga membuat kemacetan. Ini agak bagus, agak terendam, kemacetannya agak berkurang karena ada Covid. Tapi sebelumnya atau artinya kalau dalam keadaan normal memang sangat macet. Sehingga tentu perlu kreativitas atau inovasi bagaimana menata akan perhubungan atau lalu lintas di Kota Manado, termasuk juga menata Kota Manado. Silakan Bung. Ya, terima kasih Bung Aswin. Ya, tentu kalau bicara masalah transportasi, ya di Kota Manado sebenarnya sekarang tidak ada sistem transportasi, moda transportasi yang massal untuk publik. Ya. Yang hanya tersedia kan mikrolet, iya. Ya, minibus, ya, minibus kecil, ya itu kita kalau bisa di sekarang moda transportasi massal itu sudah tidak bisa dikatakan massal, ya, karena sekarang hanya sebagian masyarakat yang menggunakan, termasuk juga ya, taksi daring, ya, atau taksi ini yang kita kira ya hanya bisa dimanfaatkan sebagian ini masyarakat. Makanya ketika kita Kota Manado ini tidak mempunyai moda transportasi massal, masyarakat harus menggunakan transportasi pribadi untuk melaksanakan aktivitas. Makanya ya jalan jadi padat, jalan jadi macet, sering macet sudah. Ya, frekuensinya sudah lebih sering macet, ya. Nah ini yang perlu dipecahkan masalah, ya. Kalau menurut saya kita untuk crash programnya tentu kita ke arah penambahan jalur transportasi, misalnya jalan, ya. Di Manado dalam beberapa tahun ini penambahan jalan ini yang menjadi kewenangan Kota Manado hampir tidak ada, ya. Mungkin ada beberapa ratus meter, tapi dengan perkembangan kebutuhan kota ini kita perlu hal-hal yang mendesak, lompatan, ya. Kita belum kalau mau singkat aja kita bisa perlebar jalan-jalan penghubung, connecting road itu bisa orang perlebar, ya. Nah, bisa juga perbanyak, ya. Tapi kita kira sampai saat ini belum terlihat connecting road ini diperbanyak. Misalnya dari kompleks satu blok ini ke blok ini, ya. Kemudian dalam 10 tahun terakhir ini kita belum bisa melihat pemecahan yang misalnya, ya, ada flyover misalnya, atau ada jalan interchange itu yang sebenarnya ini, ya sebenarnya kita pikir, ya, dalam beberapa tahun perencanaan dan pelaksanaan itu kan akhirnya bisa terlihat kalau ada kemauan. Tapi kita kira sampai saat ini ya Manado jalannya juga tidak bertambah, malah kan yang bertambah itu jalan lingkar luar kota, ya, yang sedikit ini juga kan ada, ya, Manado Selatan, sedikit, setidaknya sekitar 30% itu bisa mengurai kemacetan, tapi itu tidak direncanakan oleh pemerintah kota atau tidak dibuat oleh pemerintah kota, ya.
Kemudian road feedernya kan tidak masuk langsung ke dalam kota. Ya. Saya kira kalau kita melihat seperti di Makassar, ya, jalan tol itu jalan tol Maros Makassar itu kan dia exitnya langsung atau masuknya itu langsung di dalam kota Makassar, ya, dekat pelabuhan, daerah pelabuhan. Nah itu kita pikir satu terobosan kita. Kalau itu baik, ya mengapa tidak dicontoh itu. Saya di DPRD Kota Manado 10 tahun tidak pernah mendengar rencana pemerintah yang seperti itu. Saya tidak tahu apa kendala-kendala. Ya mungkin kita kembali lagi ke ya political will pemimpin kemudian sinergitas politik juga yang tidak ada, ya tambah juga komunikasi politik yang kurang. Ini yang saya kira terjadi di Kota Manado. Ini Bung Richard, ini kan Bung Richard selama menjadi anggota DPR baik di Kota Manado maupun di Sulut, ya di Dapil Manado, tentu sudah melihat-lihat beberapa kota di tanah air, kemudian di luar negeri juga, ya. Kita melihat tetangga aja, ya, misalnya Singapura. Di Singapura ini kan dia sudah mempunyai angkutan massal, ya, angkutan massal, bahkan dia ada kereta, ya, kereta di bawah tanah yang memang bisa mengurai kemacetan, Ini salah satu contoh, ya. Di negara-negara besar lainnya, yang kota-kota besarnya juga sudah melakukan hal-hal yang demikian. Nah, ke depan apakah di Manado ini memang bisa atau layak untuk dibuat minimal, artinya ada strategi lain dalam menata akan lalu lintas dan menata kota Manado ini. Karena walaupun saya katakan bahwa kota ini adalah kota tua, tapi kan kita tidak harus pasrah. Ya, pasti ada strategi, ya, ada strategi, ada bagaimana dengan melihat perkembangan. Kan ada kota-kota yang lain yang mirip mungkin dengan kota Manado. Bagaimana pandangan Bung Richard? Kan ini sebagai calon wakil wali kota tidak mengapa memberikan mimpi-mimpi, ya, bukan mimpi, tapi memberikan wacana selaku sekaligus pemikiran. Bahkan mungkin ini bagian dari perbincangan dengan Pak Andre Ango selaku calon wali kota, ya, bagaimana Manado ke depan, sehingga tentu kita bersama-sama mengetahui bahwa ini misalnya Manado ke depan minimal ada hal yang lebih bagus, ya, dari saat ini. Bagaimana? Saya kira ini pengalaman dari Singapura, ya. Dulu ketika Lee Kuan Yew berkuasa, ya, ada konsep. Jadi dia membangun jalan. Jadi jalan dari Changi airportnya itu sampai ke muka balai kota Singapura, kantor Perdana Menterinya ini, dia buat satu jalur, dan itu dia jalan bikin lebar, dia tanam bunga-bunga. Itu awal tahun 60-an. Nah itu katanya maksudnya ketika orang datang ke Singapura, orang itu jadi nyaman dan terkesan modern. Padahal di dalam kota itu dulu di Singapura masih banyak slum, masih banyak kawasan kumuh. Tapi supaya orang naik mobil tidak melihat itu ada kawasan kumuh, makanya dia tanam bunga di tengah jalan, ya, dan di pinggir jalan, supaya pas dari bandara itu sampai ke tengah kota di kantor terlihat asri semua, terlihat asli dan terlihat ada pembangunan. Padahal itu untuk menutupi yang kumuh misalnya. Padahal dia memang sementara membangun. Tapi itu bisa memberikan rasa kepercayaan diri dan kenyamanan, baru impresi bagi orang yang datang ke kota tersebut. Wah, ini ada pembangunan, ini kota maju, ini kota asri, apa segala macam. Nah, termasuk juga di Singapura itu dia membuat moda transportasi massal. Nah, ini yang kita kira perlu dipikirkan di Kota Manado ini, apa moda transportasi massal kita, ya. Di Jakarta sudah mencoba, waktu itu belum ada apa-apa, Transjakarta dengan bis, ya.
yang saling menghubung ya, dia terus mobile shuttle ya. Itu di Jakarta kalau nggak salah Transjakarta sekarang sudah beberapa tahun. Nah itu sistem itu kalau tidak salah ditiru di kota Bogota, Kolombia, ibu kota Kolombia. Nah uji coba saja di Kolombia itu yang seperti bus seperti Transjakarta itu sekitar 15 sampai 20 tahun baru bisa stabil sebagai moda transportasi. Nah di Kota Manado kita kira yang dengan pertumbuhan sekarang, kalau sekarang kita mau melaksanakan moda transportasi massal di Manado itu ya, saya banyak membaca, saya banyak melihat juga, katanya di Kota Manado itu yang paling cocok tram. Ya, dengan tram. Apalagi seperti di Surabaya, Ibu Risma, wali kota Surabaya itu dia pernah merencanakan tram. Itu salah satu moda transportasi yang nilai investasinya paling murah. Kalau tidak salah ya sekitar dia hanya 20-an miliar per kilometer. Ya. Jadi kalau kita bisa bandingkan, kita buat jalur tram dari ujung Malalayang sampai ujung Tuminting. Ya. Kira-kira itu ada sekitar 10 sampai 15 kilometer. Ya. Dia ikut boulevard. Iya, ikut panjang boulevard yang 4 kilometer sekian, tanpa ke sana sekitar 5 kilo, ke Malalayang juga 5 kilo, jadi sekitar 15 sampai 16 kilometer kira-kira. Kira-kira model ini ya yang akan mengurai kemacetan, yang meminimalisir. Kalau kita mau, ya kan kita bisa merencanakan, ada studi kelayakan, kemudian kita mencari investor, pasti ada yang mau lah. Tapi kita kira nantilah kalau Pak Andre sudah jadi wali kota, beliau menantangkan investor untuk ini. Ya, kereta listrik juga kita bisa usahakan ya. Karena apa? Itu memang tidak ada pilihan lain. Satu kota yang mau berkembang harus ada moda transportasi massal. Ya. Contoh di Singapura ya, moda transportasi massal subway, ya. Kemudian ditunjang dengan bis, shuttle bis yang ditunjang dengan taksi. Betul, ya. betul. Malah yang gondola itu dari Sentosa Island juga sudah jadi transportasi penunjang dari pulau ke mainland Singapura. Nah itu yang kita pikir di kota besar itu harus ada. Jakarta baru mulai. Di Saigon, Ho Chi Minh City seperti Jakarta sudah mulai juga pembangunan. Itu tantangan kota yang mau berkembang. Ya, kalau misalnya ibu kota Indonesia ini kan sudah direncanakan untuk misalnya pindah ke Manado, bisa jadi kota yang satelit, bisa kota yang terjangkau di situ. Kalau misalnya lebih perkunjungan wisatawan, perkunjungan bisnis atau apa yang meningkat di Kota Manado, kemudian kita tidak ada moda transportasi massal untuk masyarakat juga beraktivitas, bisa tidak ada pembangunan jalan, ya bisa kolaps, bisa macet, dipenuhi kendaraan pribadi. Gitu. Bung Richard, tadi memang sudah sempat disentil ya, bahwa salah satu senjata andalan dari pasangan AARS ini adalah terkait dengan sinergitas. Mungkin banyak orang yang belum mengerti apa sebenarnya sih, dalam pandangan pasangan ini, apa yang bisa menguntungkan masyarakat dengan ada sinergitas ini ya. Apa diberikan contoh? Tadi sudah disentil tapi saya kira boleh diberikan uraian lebih panjang lebar. Ya, kita kira yang bisa masyarakat tentu yang bisa diuntungkan dan bisa dirasakan dari sinergitas adalah efek dari pembangunan yang banyak ya, dan anggaran yang besar ya. Misalnya kalau kita ada sinergitas, ya, investasi
banyak masuk di Sulawesi Utara. Ya, kalau kita sebagai pemerintah kota mau menyediakan aja payung hukum, ya, untuk melaksanakan investasi di Kota Manado, tentu pemerintah daerah, pemerintah pusat akan memberikan, ya, kebijakan-kebijakan kita untuk mengarah ke ibu kota provinsi Kota Manado. Nah, kalau banyak investasi, banyak pembangunan, program yang masuk, yang akan dirasakan masyarakat pertama apa? Kita bisa bekerja, ya. memerlukan tenaga kerja yang banyak, yang pasti itu akan terserap dari masyarakat Kota Manado. Belum multiplier efek yang lain di bidang ekonomi real. Iya. Karena ya, tenaga kerja ya. Ya, tenaga kerja. Nah, ini yang kita kira kita di Manado mendorong seperti itu, bukan kepentingan gengsi-gengsian, ya, gengsi kepala daerah ini, gengsi kepala daerah ini, tapi untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya, saya kira ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Kenapa so? Maksudnya masyarakat bertanya, kenapa harus ada sinergitas? Ya, kita kira supaya pemerataan pembangunan juga dari pusat ke daerah, ke Sulut dan ke Kota Manado itu ada. Objek utamanya apa? Masyarakat tentu. Yang merasakan ini akan langsung itu masyarakat. Banyak investasi di sini, banyak masyarakat yang dapat kerja. Banyak masyarakat yang merasakan efek ekonomi misalnya, ya kan? Itu kita kira yang sangat akan dirasakan Manado ketika ada sinergitas. Kemudian ada juga pembangunan yang saya kira yang belum kita terbayangkan sebelumnya, ya, bisa ada misalnya. Termasuk moda transportasi massal itu bisa mudah. Ya, kalau kita misalnya Kota Manado ada sinergitas, kita mau melaksanakan program, misalkan program untuk pengadaan moda transportasi itu, ya kita kira dengan APBD yang ada pada kita mungkin kita tidak akan mampu. Itu hanya akan menjadi mimpi-mimpi saja. Tapi kalau ada sinergitas, tentu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak akan lepas tangan, tidak akan membiarkan. Artinya sinergitas ini dianggap salah satu formula yang bisa mempercepat pembangunan, yang mendorong pembangunan untuk membuat lompatan di Kota Manado itu. Karena memang Kota Manado ini kalau mau maju dibutuhkan lompatan, perlu lompat sambil lari. Karena kan kita mau bangun trust, ya, antara pemimpin kota, pemimpin provinsi dan pemimpin republik. Kalau ada trust secara politikal, ya, orang bisa lebih lancar. Karena kalau ada trust, tentu komunikasinya lebih lancar. Ada kepercayaan, komunikasi lebih lancar. Bung Richard, di dua sesi ya, di sesi pertama tadi dan sesi ini kita sudah berbicara terkait dengan keadaan Kota Manado ya. Kali ini saya ingin bertanya mungkin agak pribadi ya, saya bertanya ke Bung Richard. Bung Richard ini dari gelar dokter ya, dokter, tapi memang dalam keluarga tentu di Sulut ini dikenal memang keluarga politik karena Pak Freddy Sualang ya merupakan sesepuh PDIP. Tapi apakah karena di keluarga ini keluarga politik sehingga Bung Richard masuk di politik atau berkiprah di politik atau ada hal lain? Tapi sebelum menjawab kita break dulu untuk beberapa iklan berikut.